Baik, kembali dengan saya Dewas Bagus Prakoso dari Universitas Erlangga akan menjelaskan aktivitas yang terakhir, yaitu pemotongan rumput liar di lingkungan perumahan. Jadi untuk aktivitas ini memiliki beberapa bahaya dan sudah saya temukan bagaimana pengendalian resiko yang tepat untuk setiap bahaya tersebut. Untuk bahaya yang pertama ialah bahaya mekanik, putaran mata pisau dari alat pemotong rumput liar. Mesin pemotong rumput yang digunakan untuk pemotongan rumput liar pada lingkungan perumahan diperuntukkan untuk memotong rumput di halaman yang permukaan tanahnya tidak rata maupun bergelombang, dan cocok untuk pembukaan lahan perumahan apabila akan membuka rumah baru. Pada aktivitas pemotongan rumput ini memiliki beberapa bahaya di dalam setiap kegiatannya. Untuk itu, mari kita identifikasi bagaimana pengendalian risiko yang tepat dalam aktivitas pemotongan rumput liar di lingkungan perumahan. Putaran pisau yang berasal dari alat pemotong rumput dapat membahayakan pekerja karena putaran yang dihasilkan dari mesin pemotong sangat cepat, sehingga penggunaan mesin pemotong rumput perlu penanganan risiko yang sesuai agar tidak membahayakan pengguna mesin. Pengendalian risiko yang pertama ialah eliminasi. Mesin pemotong rumput yang digunakan tidak dapat dihilangkan karena mengingat fungsinya yang sesuai dengan keadaan rumput liar di lapangan yang memang harus dipotong dengan menggunakan mesin pemotong rumput liar. Yang kedua ialah substitusi. Penggunaan mesin pemotong rumput tidak dapat digantikan karena mengingat fungsinya yang sesuai dengan keadaan rumput liar di perumahan yang sudah tumbuh tidak beraturan. Namun, pekerja dapat memilih mesin pemotong rumput dorong apabila kondisi rumput liar hanya perlu dirapikan, sehingga bahaya dari mata pisau yang berada di mesin pemotong rumput gendong dapat dihindari. Pengendalian risiko yang ketiga ialah modifikasi engineering. Penggunaan mesin pemotong rumput dorong dapat menjadi salah satu cara untuk merapikan sisa-sisa rumput yang sudah dipotong menggunakan mesin pemotong rumput gendong. Mengingat mata pisau pada mesin pemotong rumput gendong yang dapat mengenai kaki penggunanya apabila digunakan secara lalai dan tidak berhati-hati. Pengendalian risiko yang ketiga ya administrasi. Penentuan durasi penggunaan mesin pemotong rumput harus diberlakukan untuk menghindari bahaya terhadap kesehatan pekerja yang menggunakan mesin pemotong rumput terlalu lama. Posisi tubuh pekerja dapat berubah apabila penggunaan mesin pemotong rumput digunakan dengan tidak memperhatikan waktu penggunaan yang tepat. Jadi antropometri dari tubuh pengguna atau pekerja dapat berubah apabila tidak memperhatikan durasi lamanya bekerja menggunakan mesin pemotong rumput gendong. Untuk pengendalian risiko yang terakhir dari bahaya mata pisau mesin rumput penggendong ini ialah APD. Safety shoes dapat digunakan untuk menghindari bahaya dari mata pisau mesin pemotong rumput gendong agar tidak mengenai kaki pengguna secara langsung. Untuk bahaya yang kedua ialah bahaya fisika. Getaran mesin pemotong rumput gendong pada saat mesin dalam keadaan menyala. Resikonya terpapar getaran dalam jangka waktu yang lama berpotensi besar mengalami gangguan fungsi tangan, salah satunya hand arm vibration atau HAVS. Jika dibiarkan, pada tangannya terpapar alat tersebut bisa mengalami kerusakan pembuluh darah, kehilangan sensori secara permanen, kerusakan tulang, dan otot menjadi lemah. Untuk pengendalian risiko getaran ini, yang pertama ialah eliminasi. Getaran berasal dari putaran mata pisau mesin pemotong rumput. Putaran tersebut tidak dapat dihilangkan, sehingga pengendalian risiko eliminasi tidak dapat dilakukan dan dapat diganti dengan pengendalian berikutnya. Untuk substitusi, pengendalian kedua, mengganti mesin pemotong rumput gendong dengan mesin pemotong rumput dorong yang menghasilkan getaran sama, namun getaran pada mesin pemotong rumput dorong tidak membahayakan kesehatan pengguna mesin pemotong. Jadi antropometri ketika menggunakan mesin pemotong rumput dorong tidak akan berubah apabila dibandingkan dengan mesin pemotong rumput gendong. Modifikasi engineering.
Memasang karet peredam getaran pada mesin pemotong rumput yang nantinya berfungsi mengurangi getaran pada mesin pemotong rumput. Karet ini dapat dipasang pada bagian luar mesin pemotong sehingga getaran pada mesin pemotong dapat diminimalisir. Untuk pengendalian risiko yang keempat ialah administrasi. Mengedukasi pekerja tentang cara pemasangan karet peredam getaran pada mesin pemotong rumput. Cara ini kita dapat melihat tutorial YouTube ataupun kita memberi edukasi kepada pekerja bagaimana cara memasang peredam getaran pada mesin pemotong rumput gendong. Untuk pengendalian terakhir yaitu APD. Masih belum terdapat APD yang sesuai untuk mengurangi getaran pada tubuh ketika mesin pemotong menyala. Tetapi kita dapat menggunakan pengendalian risiko yang disebutkan di atas untuk mengatasi masalah getaran mesin pada aktivitas pemotong rumput liar. Untuk bahaya fisika yang kedua, kita menemukan kebisingan yang ditimbulkan dari mesin pemotongan rumput ketika menyala. Bahaya kebisingan sendiri dapat menyebabkan gangguan kesehatan berupa gangguan pendengaran sementara atau bahkan dalam jangka waktu panjang yang dapat menyebabkan ketulian. Untuk pengendalian resiko ini, yang pertama ialah eliminasi. Kita tidak bisa menghilangkan sumber kebisingan yaitu mesin pemotong rumput, karena mesin pemotong rumput merupakan komponen utama dalam kegiatan ini. Untuk pengendalian dapat dilanjut ke tahap berikutnya. Pengendalian resiko yang kedua ialah substitusi. Mengganti mesin pemotong rumput gendong dengan mesin pemotong rumput dorong yang menghasilkan kebisingan lebih rendah dibandingkan dengan mesin pemotong rumput gendong. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Pengendalian yang ketiga, terobosan terbaru yang dapat kita lakukan untuk mengurangi tingkat kebisingan dari mesin pemotong rumput ialah dengan memodifikasi knalpot atau sumber suara dari mesin pemotong agar tidak mengeluarkan bunyi yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Pengendalian risiko yang keempat ialah pengendalian risiko administrasi. Memberikan informasi kepada pekerja tentang cara memodifikasi knalpot mesin pemotong rumput. Caranya dapat memberikan link YouTube tentang modifikasi knalpot mesin pemotong rumput agar dapat dilihat dan dapat diaplikasikan kepada mesin pemotong rumput pekerja. Untuk pengendalian risiko yang kelima ialah alat pelindung diri yang dapat melindungi kita dari kebisingan ialah earplug atau earmuff. Jadi pada saat melakukan pemotongan rumput, APD ini sangatlah tepat untuk digunakan pekerja dan dapat melindungi pekerja dari gangguan kesehatan pada pendengaran. Bahaya yang ketiga ialah bahaya biologi. Semut yang berada di tanah ketika akan memulai pemotongan rumput liar. Resikonya gigitan semut sendiri dapat menyebabkan rasa gatal, nyeri, dan kemerahan pada kulit. Pengendalian risiko yang tepat ialah yang pertama eliminasi. Menghilangkan semut dapat dilakukan dengan menghilangkan carangnya. Pekerja dapat menghilangkan sarang semut ketika waktu pemotongan rumput berlangsung. Pekerja dapat menghilangkan sarang menggunakan obat semprot, cairan sabun, atau alternatif lainnya. Yang kedua, pengendalian risikonya ialah substitusi. Pengendalian risiko dengan substitusi tidak dapat dilakukan karena sarang semut yang berada di lapangan memang asli dari alam sendiri. Pengendalian risiko yang ketiga ialah modifikasi engineering. Untuk menghilangkan sarang semut yang berada di lapangan, kita dapat membeli cairan pembasmi semut untuk menghilangkan semut dengan mudah dan cepat. Pengendalian risiko yang keempat ialah administrasi. Menyampaikan penggunaan cairan pembasmi semut kepada pekerja. Cairan pembasmi tersebut juga diedukasikan agar pemakaiannya tidak mengenai anggota tubuh yang dapat menimbulkan sakit jika terkena cairan tersebut. Jadi penggunanya perlu berhati-hati agar tidak mengenai seperti mengenai mata ataupun kulit yang dapat menyebabkan gatal-gatal ataupun kesakitan. Pengendalian risiko yang terakhir ialah APD. Pekerja dapat memakai masker dan sarung tangan ketika memberikan cairan pembasmi semut agar sifat toksik dari cairan tersebut tidak dapat membahayakan pekerja. Bahaya yang kelima ialah bahaya kimia. Bau bensin yang digunakan sebagai bahan bakar dari mesin pemotong rumput liar. Bensin mengandung metana dan benzana yang merupakan senyawa kimia berbahaya. Paparan aroma dari uapnya bisa berdampak negatif terhadap kesehatan.
pada orang yang sensitif menghirup bau bensin dapat menyebabkan sakit kepala, mual, hingga muntah. Untuk pengendalian risiko yang pertama ialah eliminasi. Kita tidak bisa menghilangkan bau bensin karena bensin merupakan bahan bakar dari mesin pemotong rumput liar yang tidak dapat digantikan dengan bahan bakar lainnya. Untuk itu, pengendalian risiko dapat dilanjut ke tahap berikutnya. Pengendalian risiko yang kedua ialah substitusi. Bensin tidak dapat digantikan dengan bahan bakar lain untuk menyalakan mesin pemotong rumput, maka dari itu untuk pengendalian dapat dilanjut pada tahap pilihan berikutnya. Pengendalian risiko yang ketiga ialah modifikasi engineering. Memodifikasi penutup bensin agar tidak mengeluarkan bau yang menyengat dan mengganggu lingkungan sekitar. Memberikan bantalan karet pada penutup dapat menjadi salah satu cara agar mencegah bau bensin tidak menyengat kemana-mana. Pengendalian risiko yang keempat ialah administrasi. Memberikan tanda bahaya pada mesin pemotong agar penutup tempat bensin selalu dalam keadaan tertutup rapat, sehingga bau bensin tidak tercium di lingkungan sekitar. Pengendalian terakhir ialah alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang bisa dilakukan untuk hazard kimia ini ialah dengan memberikan masker kepada pekerja ketika melakukan pemotongan rumput liar. Hal ini dilakukan agar bau bensin dari mesin pemotongan tidak mengganggu pernafasan pekerja. Bahaya yang kelima ialah bahaya ergonomi. Posisi tubuh yang terlalu lama berdiri dan menahan getaran yang ditimbulkan dari mesin pemotong rumput liar. Berdiri terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada kaki. Selain itu, kerja motorik halus tubuh akan berkurang dan melemahkan otot. Untuk pengendalian risiko yang bisa kita ambil ialah yang pertama, eliminasi. Menghilangkan kebiasaan untuk berdiri terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberi selingan untuk duduk atau beristirahat apabila kaki sudah merasa nyeri. Untuk pengendalian risiko yang kedua ialah pengendalian risiko substitusi. Mengganti mesin pemotong rumput gendong dengan mesin pemotong rumput dorong. Mesin pemotong rumput dorong ini dapat digunakan apabila rumput sudah terpotong sebagian dan untuk menghilangkan getaran yang ditimbulkan dari mesin pemotong rumput gendong. Jadi antropometri dari pengguna atau pekerja yang menggunakan mesin pemotong dapat dihindari. Pengendalian risiko yang ketiga ialah modifikasi engineering. Memodifikasi tangki bensin mesin pemotong rumput gendong dengan tidak mengisi penuh takaran tangki bensin. Hal ini juga dapat menjadi pengingat untuk durasi waktu kerja agar pekerja tidak merasa letih dan menahan getaran yang terlalu lama. Pengendalian risiko yang keempat ialah administrasi. Memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift. Hal ini untuk mengurangi lama durasi pekerja melakukan aktivitas bekerja dengan berdiri. Selain itu, kita bisa melakukan sosialisasi untuk pentingnya melakukan peregangan dan istirahat sejenak di sela bekerja apabila ditemukan tanda-tanda nyeri akibat getaran dari mesin pemotong rumput gendong. Pengendalian risiko yang kelima ialah alat pelindung diri. Pemberian safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk akan mengurangi rasa nyeri saat terlalu lama berdiri. Bahaya yang terakhir ialah bahaya psikologi. Bahaya yang keenam, kelelahan akibat beban kerja, membuat pekerja lesu, lemah, letih sehingga tidak bersemangat dalam bekerja. Pengendalian risiko yang pertama ialah eliminasi. Menghilangkan beban-beban kerja yang dapat dihilangkan agar pekerja tidak menanggungnya terlalu berat. Pengendalian risiko yang kedua ialah substitusi. Mengganti cara kerja yang tidak efektif dengan lebih efektif dan memakan waktu lebih cepat tentu akan mengurangi beban kerja. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Merubah lingkungan kerja menjadi lebih aman untuk pekerja serta memodifikasi mesin pemotong rumput gendong menjadi lebih nyaman ketika digunakan pekerja. Modifikasi mesin pemotong bisa seperti mengurangi kebisingan pada mesin dan mengurangi getaran yang ditimbulkan dari mesin pemotong rumput sehingga ketika mesin digunakan tidak membuat kelelahan pekerja. Yang keempat, pengendalian risikonya ialah administrasi. Membuat jadwal bekerja agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan terstruktur, serta memberikan sosialisasi untuk beristirahat kepada pekerja ketika tubuh sudah merasa letih dan tidak boleh dipaksakan.
Pengendalian risiko yang terakhir ialah APD, memberikan pekerja APD yang lengkap agar merasa aman dan nyaman saat bekerja. Rasa aman dan nyaman yang timbul akan menurunkan beban kerja pekerja. Mungkin itu dari saya, beberapa aktivitas yang sudah diidentifikasi dan ditemukan bagaimana pengendalian risiko yang tepat dari setiap bahayanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.